Meninjau kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada pagi hari yang sejuk ini, di dalam ruangan yang penuh dengan berkah ini, kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita, yaitu kesempatan melaksanakan sholat fardu subuh dengan secara berjamaah. Kesempatan kembali bisa beriktikaf di bawah naungan masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama ini. Kesempatan kembali kita bisa duduk di majlis ilmu guna untuk menuntut ilmu sampai dengan waktu isyraq nanti. Ini kesempatan yang amat bernilai sekali untuk kita semuanya yang dapat menjalankannya dengan maksimal, memberikan manfaat di dunia untuk kita, terlebih kelak di akhirat. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, ad-dunya daru amalin. Dunia itu adalah daru amalin, negeri sagan beramal. Wala jazaa fiha. Dan tidak ada pembalasan di sana. Di negeri dunia ini tidak ada pembalasan. Seperti mana pian pada pagi hari ini duduk bersama-sama, ini sedang bekerja. Kita sedang begawe ini. Tapi begawainya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak kita menerima langsung gitu balasan dari Allah? Kan tidak ada menerima kita. Kita sholat subuh, kita tidak dapat juga menerima langsung balasan. Nih balasannya, nih imbalannya dari pelaksanaan subuh ikam hari ini atau pagi ini, nih. Kan kada juga. Iya, tapi ada. Cuman kada dibari wah ini. Apabila dibarinya kaina di akhirat. Nah itu. Amunnya semasa di negeri dunia ini cuman kita dituntut untuk bekerja aja, bekerja gitu. Begawe. Ya, jangan mengharap balasan, makanya harus karena Allah. Ya, karena Allah sendiri nanti akan membalasnya, cuma nanti sekalian. Ya, sekalian di sana nanti. Dihitung, makanya dicatat semua waktu yang kita pergunakan untuk Allah itu tidak lepas daripada catatan. Tapi tidak diberikan balasannya semasa kita di negeri dunia ini. Kalau sudah berpindah alam, hanya di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih balasan ikam beramal semalam. Nih gaji ikam begawe semalam sekian. Tuh ada gajinya kita. Memang terkadang karena kita tidak dapat melihatnya, ya, tidak dapat melihat gajian tadi itu, sehingga timbullah koler. Ya, kaini tarus jadinya. Padahal tidak kaini tarus, ada perubahan, ya, ada tambahan. Diibaratkan ya simpanan itu terus bertambah tuh nilainya. Cuman kita kan kada diberitahu. Amunnya kita mengandak duit di bank kan diberitahu tuh nominalnya sekian. Kalau kita menambah sekian terus, kada dihitung-hitung, tahu-taunya ada pemberitahuan. Begitu kita cek saldo, oh sekian sudah amalan kuni, duit kuni. Nah, terlihat sehingga kan waduh berbangga lah kita, ganal nih duit kuni, aduh. Wah ini sagan bebini pulang dulu. Ini lagi. Ya, sagan nukar ini hayawan kurban maksudnya. Nah, tapi kalaunya untuk perkara ibadah kepada Allah itu tidak bisa cek saldo. Ya, nana. Ke bank BCA anak mana cek saldo amalan nih. Semalam aku sembahyang subuh ada nggak ini? Terlihat nggak di situ? Nggak bisa. Ya, nggak bisa dicek saldo, dicek
ya, hasil itu tidak bisa. Nanti di akhirat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini semasa di negeri dunia ini kita bekerja begitu aja. Makanya kata Rasulullah kan, ya, dunia ini sijnul mukmin, gitu. Sijnul mukmin. Artinya penjara bagi orang yang beriman kepada Allah, seakan penjara. Ya, karena semuanya tidak lepas daripada ketentuan-ketentuan. Wah, jadi ada ketentuan terus di dalam hidup kita ini. Kita berjalan diatur, ini harus ketentuannya seperti ini, berjalan yang baik. Guring, ini ketentuannya yang kayak ini, makan kayak ini. Ya, apalagi perihal ubudiyah, mulai dari sembahyangnya, mulai dari itikafnya. Waduh, semuanya itu diatur. Ya, diatur. Jadi tidak bisa sekehendak kita seorang. Kalau kita melawan arus, maka tidak dapat nilai, apalagi bonus. Ya, nilai aja tidak dapat kita. Kita melawan arus nih, orang sembahyangnya ke kiblat sana, kita ke sana. Biar aja banyak ke situ, jadi aku ke sana. Itu ngarannya ngelawan arus, kada kawa. Ya silakan aja, tapi tidak dapat balasan, tidak dapat nilai, apalagi bonus, kan begitu. Nah, jadi harus kita ngikutin arus. Arusnya kemana? Ke kiblat. Kiblatnya di mana gerak? Ke sana. Ya ke sana sudah. Ya, habis itu kita hendak mendapatkan bonus nih. Berdiaman berdahulu. Sebelum isyraq jangan bulikan dulu. Ya, kita mengandak diri kita di sini sampai dengan tibanya waktu isyraq. Nah, ini dapat bonus nanti, ada bonusnya. Ya, di samping kita mendapatkan ya gaji yang wajib, nah ada juga nih gaji yang hasil lembur kita nih. Ini kita nih dudukan di sini sampai dan waktu isyraq nanti. Nah, itu dapat lagi, lain lagi dapatnya, kan begitu. Ya. Lain lagi dapatnya. Nah, ini. Makanya di dunia ini tidak ada terus senang, itu tidak ada. Jangan berpikir pian nanti akan dapat senang terus, tidak ada. Karena ini bukan surga. Ya. Atau mungkin pian berpikir susah terus, binasa terus, tidak ada. Karena dia bukan neraka. Ya. Bukan neraka, bukan sorga. Lantas apa? Ya dunia. Ya, bukan neraka, bukan sorga, ya berarti dunia. Jadi bukan tempat yang memberikan kesenangan terus atau yang memberikan siksaan terus, nggak ada. Ya. Jadi berwarna-warni, ada senang, ada susah, kan gitu. Ada himung, ada galau. Nah, itu. Ada corona, kena, ada apa lagi tuh? Itu tuh sudah. Ya, mungkin ada lain-lain bermunculan, kan kita nggak ada tahu. Ya, itu namanya dunia. Ya, ada dunia. Ada waktunya bermaskeran, ada dibacul masker, kan. Jadi kadang mungkin seharian kita maskeran terus bisa berubah muka kita. Karena di sini nyebutin, di sini hiram. Kenapa maskeran terus, kan begitu. Jadi karena memang dunia ini tempatnya kita bekerja, gitu. Jadi istirahatnya itu sewaktu-waktu aja, macam kita menjadi pegawai, kan begitu. Menjadi pegawai. Jadi istirahatnya sewaktu-waktu aja. Ya, waktu makan istirahat, waktu sembahyang istirahat, kan gitu aja. Istirahatnya itu sewaktu-waktu itu aja. Jadi waktu bekerja ya kita bekerja. Cuman kalau di dunia kan kita kerja untuk dunia, ya langsung mendapatkan balasan dan tahu kita nilainya sehari itu berapa. Ya dikalkulasikan 1 bulan jadi berapa, kita tahu. Tapi kalau untuk akhirat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya tidak ada yang tahu tuh. Pahala sholat subuh kita ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu bibir. Rakaatain minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu yang sunnahnya saja. Nilai yang sunnahnya baru diberitahu, itu kan bonus. Bonus itu. Kalau yang wajibnya itu tidak ada yang tahu. Ya kalau diberitahu, tidak ada orang yang melawan arus. Tidak ada orang yang kada beriman. Semuanya hendak beriman seberataannya tuh. Nanti kada payu pulang neraka. Kada payu. Kalau diberitahu, wah bisa kada payu tuh neraka. Ya kalau neraka kada payu, ya buat apa Allah ciptakan neraka, kan begitu. Ya, buat apa Allah ciptakan neraka?
kan ada penghuninya itu. Nah itu bagi yang melawan arus tuh. Bagi yang melawan arus. Ya, karena di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa sekehendak kita seorang tuh kawan. Umpat aturan selesai kan gitu. Aman kita. Karena mengumpati aturan, ya. Itu. Kita diatur nih kalaunya apa namanya bulan Zulhijjah yang berisi duit, ayo keluarkan duitnya. Nukar hayawan kurban gitu. Sapi kah atau kambing kah. Ya, itu aturannya. Aku ini aja burung aja bibajar kata kawa. Yang lain bawa sapi, bawa kambing, kita bawa burung. Aduh, hai, mana burungnya yang halus pulang? Karena kalau itu melawan arus, ada ketentuannya. Ya, tidak bisa sekehendak kita seorang. Apabila kita mengumpati ketentuan itu, selamat kita. Ya, kalau mengumpati ketentuan kan gitu. Tapi kalau tidak mengumpati ketentuan, tidak mau merasa kita seakan di penjara, hendaknya ya pokoknya apa yang hawa nafsu ya inginkan kita ikuti. Nah itu repot yang seperti itu. Melawan arus ngarannya. Karena kalau sudah bab hawa nafsu itu akan menjerumuskan nanti ke sana. Gitu. Jangan melawan arus. Kita ikuti saja. Kalau kita ikuti, sekalipun dicontohkan, diumpamakan seperti penjara, tapi nikmat kita. Karena kita menerima, ya, dan menyadari, jadi enak semuanya dikerjakan dengan ikhlas itu enak. Yang tidak ikhlas itu, yang terpaksa itu yang kada nyaman, gitu. Tapi kalau sudah nyaman, ikhlas kita, waduh, hendak tarus kan begitu. Itu kata Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Memang masuk logika juga Bang. Masuk logika kita. Di dunia ini ya negeri yang diperuntukkan bekerja. Nanti di akhirat negeri yang diperuntukkan untuk mendapatkan atau menerima hasil kerjaannya. Kan gitu. Makanya kita nanti akan datang tuh berbondong-bondong kepada Allah untuk minta balasan. Minta balasan. Semalam kami sembahyang, kami haji, kami puasa, kami zakat. Mana ya Allah balasannya? Nih balasannya. Ya, ini Daeng Hasan ini ya balasannya. Wah, masya Allah. Kalau tahu nengka ini balasannya semalam tuh mungkin mulai dari halus aku menggawinya. Karena satu sama lainnya berbeda-beda. Ya, ada yang maksimal, ada yang ya berapa persen begitu, lain-lain. Sekalipun di surga kan tempatnya lain-lain. Kada kawa sama kita. Ada klasternya masing-masing. Ya, ada yang di hook nanti. Ya, ada yang apa tipenya besar kan. Ya, ada yang sedang, ada yang halus. Tapi halusnya ukuran di akhirat, bukan di dunia. Dunia halus tipe 21 ya buat apa? Anaknya banyak. Ya, mau dianak di mana? Tipe 21 paling halus. Ya, ikam klaster sana yang paling ujung ya tipe 36. Aduh, repot. Ya, kalau di sana ya minimal paling halusnya aja ya 2 kali ukuran dunia ini. Coba bayang, paling halusnya itu. Yang duduk di sini aja di majlis ilmu ini sudah mendapatkan 4 kali ukuran dunia. Duduk di majlis seperti ini nih mendapatkan 4 kali ukuran dunia. Coba bayangkan. Luasnya itu kaplingan kita di sana berikut istananya sudah disediakan oleh Allah. Ya. 4 kali ukuran dunia kata Rasulullah. Ya, man jalasa ma'al ulama. Ya. Kemudian sa'atin au sami'a minhu kalimatin au akala ma'ahu lukmatin a'tallahu al-jannata marratin wa kullu jannatin mithlu dunya marratin. Masya Allah. Artinya apa? Siapa yang duduk dengan para ulama, dengan para orang alim, dengan para tuan guru 2 saat saja, 2 jam ya,
Atau tuh ada ataunya, wawunya li atap. Ya, atau ya makan bersamanya. Berkumpul dengan ustaz tadi itu, nah satu meja, satu ruangan. Apalagi satu nampan, tambah bagus lagi. Apalagi minta disuapin, terlalu benar. Itu. Au sami'a minhu kalimatain, atau mendengar, mendapatkan dua hukum, dua ilmu minimal tuh. Dua ilmu kita dapatkan. Maka ujar Nabi, a'tahullahu jannata marratain. Jannatain, a'tahullahu jannatain. Allah akan memberikan bagi orang tersebut dua surga. Wa kullu jannatin, setiap satu surganya mithlu dunya marratain, seperti dua kali ukuran dunia. Tuh, satu surganya seperti ukuran dua kali dunia. Kali dua surga berarti 4 kali ukuran dunia. Kita dapat di sana. Sudah tahu. Sesiapa yang rajin di sini sudah ditandai sama Allah. Nih kapling ikam tuh nah. Nah, sudah dapat. Bukan kapling kosong atau hutan belantara. Enggak. Di sana nggak ada hutan, semuanya sudah diatur, didesain seindah dan secantik mungkin. Ya, karena di sana memang darul jaza, tempat pembalasan. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita berbuat itu ada catatannya, ada balasannya. Sekecil apapun kita berbuat yang baik, ya, itu ada balasannya. Mungkin membujurakan sendalnya guru, sudah itu, wah itu ada nilainya juga, ya, luar biasa. Atau ya tersenyum dengan guru, tersenyum dengan kekawalan, itu dapat nilai, ya. Atau kada hadir ke majlis pas berdapat di jalan, assalamualaikum, itu saja, itu dapat nilai. Sekecil apapun itu ada nilainya dan akan ada balasannya nanti di akhirat. Tapi di akhirat, ya, di akhirat. Jangan minta balasan di dunia, karena dunia itu tidak lawas. Apalagi sudah kondisi seperti ini, ya, kada lawas lagi ini sudah. Kada lawas lagi. Makanya yang belum babini lah kasih babini. Yang sudah babini selamatkan tuh babinian yang belum belaki. Ya, parak lagi sudah ini, kondisinya sudah kayak ini. Allahu Akbar. Kita melihat siaran langsung di Mekah gin yang tawaf ini, ya Allah, biasanya beribu berjuta di situ. Wah, ini ulun semalam menghitung kurang lebih mungkin 50 ikung aja. Ya Allah, yang sholat duhur, yang sholat asar tuh berapa? Ya Allah, hei. Kawa guringan di situ, di pelataran Ka'bah tuh, nah, kawa guringan wah ini. Minum kopi sambil lihat Ka'bah. Kalau ini cuma semalam tuh, Pak. Ya, jangankan kita kawa bohonjoran, ya, berdiam setumat aja sudah diusir orang, saking hibaknya. Ya haji, Allah, ya Allah. Wah ini, ya Allah, kosong, song, sadih kita. Itu di dalam Ka'bahnya, kayak apa di luar Ka'bah? Kayak apa di luar, di dalam masjidnya itu kan luas masjidnya itu. Allah, nang biasa melihat hibak banar manusia di situ, wah ini kosong, song. Ya, kecuali melihat secara langsung di Madinah itu ramai itu. Kalau di Madinah masih ramai, masya Allah, kita melihat asyik. Ya, itu aja Bang. Yang bujur tuh, yang asli itu melihat TV itu aja. Melihat siaran Mekah, melihat siaran Madinah itu asli tuh. Kalau dipotong-potong tuh. Nah, amun yang lain televisi kita nih, wallahu alam. Aduh, la ilaha illallah. Sedih kita, tapi insya Allah nanti ada pemulihan. Ya, yang penting kita sabar berdahulu kan gitu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirus sabirin. Ya, kabar gembira nanti bagi orang yang sabar terus menggelutinya dalam beribadah kepada Allah, menerima dengan terus tawakal kepada Allah, nanti akan timbul balasan dari Allah berupa kesenangan. Ya, jakanya kada dapat di dunia berupa kesenangannya, di akhirat pasti itu dapat hasil daripada kesabaran tadi itu, Bang. Ya, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi itu tidak selama-lamanya dunia ini akan
akan mengalami kebinasaan. Ya, juga akan mengalami kesenangan. Terus berputar tupang, ada senang, ada susah, seperti itu. Karena memang pada intinya di dunia ini sagan begawe dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita beramal, apapun yang menjadi bentuk amalannya, selagi itu baik di bawah naungan syariat, maka itu akan mendapatkan balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti. Makanya setiap beramal itu dicatat. Ada catatannya. Siapa itu? Nih malaikat raqib. Ya, malaikat raqib, malaikat atid itu mencatat semua amalan-amalan baik, amalan-amalan buruk untuk distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari catatannya itu. Dan masing-masing Allah nanti akan membalas dari semua catatan yang kita amalkan dari suatu pekerjaan. Wal barzakhu daru amalin wala taklif. Adapun barzakh, negeri untuk beramal ya, wala taklif, tapi tidak ada kewajiban di sana. Masih bisa beramal. Banyak orang yang baca Quran di dalam kubur, yang sembahyang di dalam kubur, yang berzikir di dalam kubur. Makanya manusia apabila kebiasaannya di sini sembahyang ketujuh sembahyangan, maka di dalam barzah nanti ketujuh juga sembahyangan. Masih bisa. Ya, daru amal barzah itu bukan akhirat, bukan. Tapi itu jalan menuju akhirat. Jadi tempat singgah. Ya, tempat singgah. Ngarannya barzah. Ya, jadi sementara saja di situ. Nanti baru dipindah ke alam akhirat. Alam akhirat itu apabila mulainya nanti kalau sudah hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu untuk membangkitkan bubuhannya. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bujur apa yang dikisahkan oleh Rasulullah, hari kiamat itu terjadi. Oi, para penghuni barzah, bangkit kalian semuanya, ayo menuju ke mahsyar. Nah, di mahsyar itu udah termasuk alam akhirat. Di mahsyar itu termasuk alam akhirat. Di situ akan dibuktikan amalan kita. Ya, di alam di mahsyar tadi itu. Tapi kalau masih di barzah itu ya, kita masih kayak di satu negeri, memang di luar negeri dunia, tapi di sana juga memang negeri khusus, tapi bisa untuk beramal dan banyak. Tapi tidak ada taklif, artinya wajib ini enggak. Itu mengikuti kebiasaan. Kalau kebiasaannya orang itu baca Quran, bisa jadi di sana itu baca Quran terus. Gitu. Makanya yamutul mar'u ala ma asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Ya. Matinya seseorang itu tergantung pada kebiasaan masa hidupnya. Kalau masa hidupnya kebiasaannya berzikir, bertasbih, baca Quran, duduk di majlis, yaitu bermajlisan, itu kemungkinan besar dia mati itu dalam posisi seperti itu. Posisi berzikir, posisi bersolawat, posisi sembahyang, posisi di majlis. Pas lagi dudukan kayak ini, tahu-taunya rabah. Nah, pas hendak tulakan ke majlis, itu semalam hendak tulakan ke majlis, belum sampai ke majlis rabah, meninggal cuy. Nah, kisah kan. Ada yang kai kam tuh, nah semalam tuh katujuh banar di masjid. Nah, pas sembahyang sunnah isrok itu di sujud terakhir kada kau bangkit lagi, meninggal di situ cukai. Nah, masya Allah kisah. Karena katujuh itu si pulan itu katujuh banar bersolawatan berzikir. Ya, sekali duduk itu sekian ribu solawat. Pas meninggalnya itu tasbih di tangannya. Masya Allah itu. Wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan manusia itu akan dibangkit nanti tergantung kebiasaannya di alam barzah. Begitu. Jadi alam barzah itu terbawa ya situasi di dunia. Kemudian ketika dibangkit untuk menuju ke mahsyar itu terbawa situasi di barzah, gitu. Ya, terbawa situasi di barzah.
Kalaunya pas di barzahnya K7 berzikir, pas hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah, hari kiamat tuh di dunia sudah terjadi. Ayo kita bangkitan semuanya menuju mahsyar. Jadi ketika bangkit itu, ya mereka itu ada yang lagi baca Quran, ada yang bersolawat, ada yang berzikir, macam-macam. Begitu. Karena kebiasaannya dia mulai dari dunia itu akan berpengaruh dengan posisinya dia di barzah, dan ketika dibangkit untuk ke mahsyar pun dia demikian. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani membangkitkan satu kuburan yang paling lawas dari kuburan-kuburan yang lawas, maka ketika dibangkit orang yang ada dalam kuburan tadi itu, pas bangkitnya itu dia sedang meniup seruling. Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini orang semasa di dunianya K7 dengan seruling, sampai kebiasaan itu dibawa ke barzah. Dia K7 main seruling. Nah, ketika dibangkit, nah yang dicari seruling. Serulingnya kadada, tapi macam meniup seruling begini. Nah, seperti itu. Jadi ketika dibangkit nanti, ya di mahsyar itu mau menuju ke sana, seperti itu. Makanya dimulai ketika di dunia dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya contoh logika yang bisa diterima, kalau kita K7, maaf ya K7 main HP, ya pokoknya kemana-mana HP terus, WC HP, di mobil HP, ya lagi berjalan HP, kadang lagi berjalan kaki nih matanya kemana tuh, jalannya kemana, HP terus. Ya, kada tahu arahnya ke sana, ujung-ujungnya ke sana. Ya, pokoknya HP terus. Ya, belum guring HP, HP. Ya, apabila bangkit dari guring tuh dicari HP juga tuh. Bukan, bangun. Mana HP-ku? HP. Karena K7-nya HP. Nah itu salah satu contoh. Amun K7-nya rokok tuh. Begitu bangkit itu rokok. Cari, rokokku. Wah. Amun K7-nya Quran yang dicari, tasbih yang dicari. Tinggal kita apa yang akan dijadikan favorit kita dalam hidup ini. Kan begitu. Kalau favoritnya berzikir, insya Allah ini terus-terusnya akan menjadi satu amalan yang baik untuk kita. Kalau ditakutkan favoritnya ini berbuat maksiat, Allahu Akbar, ini matinya seperti itu juga. K7 di kafe, K7 di diskotik, ya akhirnya mati pas lagi duduk di dalam diskotik, kan auzubillah min dzalik, karena K7 di situ. Ya, dudukan di situ, matinya pas lagi dudukan di situ. Ya, lagi merayu bebinian, dikira bidadari. Ya, bebinian rayu mati. Auzubillah min dzalik. Itu yang ditakutkan. Kemudian wa fa'malu fi dari la jazaa fiha li dari la amala fiha. Wal akhiratu daru jazain wala amala fiha. Maaf sebelumnya ujar Sayyidina Ali, wal akhiratu adapun akhirat daru jazain wala amala fiha. Nah baru di akhirat itu negeri balasan, tidak ada gawian, sama sekali tidak ada gawian. Ya, kalau di dunia gawian 100% tuh. Kalau di barzah ya ada gawian tapi tidak wajib. Kalau di dunia kan ada kewajiban kita. Iya, taklif namanya. Taklif itu kewajiban. Tapi kalau di barzakh itu tidak ada taklif, yang hendak saja. Makanya itu tergantung kebiasaan. Kebiasaannya seorang itu terbawa ke sana. Iya. Nah, kalaunya di akhirat itu sama sekali tidak ada gawian, tidak ada amal orang baca ini, baca sholawat sekian, baca zikir sekian. Nah, di situ daru jazain la amala fiha. Balasan sholawat kita berapa ribu, berapa juta dijumlahkan selama di dunia itu, di sana nanti ada balasannya. Begitu. Makanya kan ujar Rasulullah, akrabukum alayya manzilatan aksarukum sholatan alayya. Paling dekatnya kalian nanti ya dengan aku di akhirat, yaitu kalian yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Itu siapa yang paling banyak sholawatnya, dia orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu balasannya,
bisa dekat dengan Rasulullah, bersama-sama dengan Rasulullah, ya, dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Karena satu solawat 10 kebaikan. Oh, 10 kebaikan, 10 derajat diangkat, 10 kesalahan dihapus. Satu kali solawat kali berapa ribu kita baca. Begitu juga zikir dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya, di sana itu akan ditampakkan. Ditampakkan mana orang yang banyak solawatnya. Waduh, itu yang akan menjadi idola bagi Nabi Muhammad SAW. Di mana melihat umatnya K7 bersolawat semasa di dunianya. Allahu Akbar. Balasannya nanti di sana. Paling besar balasan dari Rasulullah adalah syafaat, pertolongan. Ya, nanti bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Itu yang luar biasa. Ya, yang luar biasa balasannya. Dan banyak lagi yang lainnya kita tidak tahu. Itu hanya gambaran saja. Kemudian fa'malu fi darin la jazaa'a fiha lidarin la amala fiha. Berbuatlah, bekerjalah kalian, kata Imam Ali, fi darin, di satu negeri, la jazaa'a fiha, ya, yang tidak ada sama sekali balasan di dalamnya. Jangan bingung. Kita sholat tidak tahu apa sih balasannya, ya, seberapa nilainya, berapa banyak pahalanya, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kita tahunya bekerja saja. Kata Imam Ali, sudah kamu bekerja aja, bekerja. Untuk akhirat nanti di sana baru akan diperlihatkan kepada kamu. Ya. Fa'malu fi darin la jazaa'a fiha, lidarin, sagan, satu negeri, la amala fiha, yang nantinya di sana tidak ada amalan. Tidak ada amalan. Kalau dia tidak mau bekerja, ya rugilah di sana orang. Ya, nanti pokoknya di sana, ya, di sana, di mana? Nanti di Mekah nanti dapat kamu. Sekarang di sini, ayo kumpulkan duitnya. Nanti selebihnya nanti saya akan berikan nanti di sana. Nah, kalau kita datang ke sana ke Mekah, ada apa namanya, bawa bekal banyak dan sebagainya, senang kita. Kalau tidak ada bekal nanti di sana kayak apa? Orang senang-senang di akhirat, kita, ya, malah menangis. Kenapa? Tidak ada bekal sama sekali. Karena kita maksiat terus di dunianya. Tidak mau bekerja, kayak apa mau senang? Tidak mau bekerja, gimana mau kaya? Kalau mau kaya itu ya bekerja. Ya, dengan bekerja nanti dapat duit, ditabung duitnya, bisa cepat kayanya itu. Kan gitu. Tabung. Kemudian wa kana al-Imam al-Arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas, dan adapun Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau berkata, ad-dunya daru taklifin wa amalin. Dunia itu adalah tempat bekerja, ya, dan kewajiban untuk bekerja. Taklif, ya, artinya kewajiban untuk bekerja, untuk beramal, ya. Wal barzakhu daru amalin wala taklif. Kalaunya barzah, tempat beramal, tidak ada paksaan di situ, tidak ada kewajiban, ya, tapi banyak beramal di situ bagi orang yang biasa beramal di dunia. Wal akhiratu daru jazain la taklifin wala amal. Adapun akhirat, negeri balasan, tidak ada perbuatan amal, tidak ada kewajiban di sana untuk beramal. Wah, itu untuk di negeri akhirat. Ya. Sebelum kita sampai ke negeri akhirat, banyak-banyak kita beramal agar nanti mendapatkan, ya, balasan atau bayaran, gaji dari Allah Subhanahu wa taala, dengan gaji yang menggembirakan kepada kita. Iyakum wa amanil maghfirah. Maka hati-hati kalian banyak berangan-angan. Berangan-angan, ya, banyak berangan-angan itu menghayal. Saya dapat berapa bidadarinya nanti di sana, ya. Kata Pak Ustadz minimal 70. Kira-kira cukup nggak ya buat saya 70, ya? Nanti istana saya seperti apa, ya? Seakan dia akan menempati istana itu. Tapi hanya sebatas angan-angan saja, ya, hayalan saja. Disuruh sholat nggak mau, karena orang banyak menghayal.
diam terus kayak gini. Sholat, aku lagi menghayal akhirat nih nah. Ya, menghayal akhirat, menghayal sorga aku nih nah. Lagi bersama bidadari, lagi di dalam istana. Wih nyamannya ya Allah, aku di sana nanti. Jangan menghayal dulu, nggak usah dihayal, akan didapati asalkan kamu mau bekerja begitu. Mau sholat, mau menuntut ilmu, mau berzikir, mau bersolawat, dapat nanti dengan sendirinya, nggak usah dihayal-hayal. Nggak usah dihayal-hayal bidadari dapat 70 kah 700 ya. Nanti sama sekali nggak dapat. Diangan-angankan dapat 70, saikungin kada dapat. Kenapa? Tidak ada amalan sama sekali. Hidupnya penuh dengan hayalan belaka. Orang kalau banyak menghayal kulir, hayal terus. Apa gerang lagi menghayal? Lagi menjadi orang kaya, menghayal jadi orang kaya. Menghayal doang. Wah asik. Aku ke Singapura aja. Aku ke Amerika, habis itu jalan-jalan ke sana, ke sini, ke situ dan sebagainya. Menghayal. Padahal jangankan ke Amerika, ke Jakarta aja kada kawa, wah ini harus vaksin berdahulu. Aduh. Mau ke Singapura pulang, mau ke luar negeri lagi kada kawa. Jangan banyak menghayal, berangan-angan. Qala Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Al-Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, al-kaisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu dia berinvestasi akhirat, beramal sagan akhirat. Lillahi taala, terus dia beramal. Apapun amalannya lillahi taala, sagan nanti di akhirat. Lillahi taala, sagan nanti di akhirat. Terus dia bercocok tanam terus, nanti dia akan putiki hasilnya di akhirat begitu. Itu yang cerdas. Wal ajiz, sebaliknya orang yang apa itu? Sebaliknya daripada cerdas itu apa itu? Orang yang bungul, orang yang bungul, orang yang lemah. Man atba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti dirinya, hawaha, akan hawa nafsunya. Dirinya mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu selalu menjerumuskan. Begitu mau tulak ke masjid, ngapain nih kamu ke masjid? Nyaman guring. Nafsu gerak. Nyaman guring, guringan nah. Nyaman nih kamu, sudah guring lagi. Tarik lagi selimutnya, kalau jadi ke masjid assalam guringan, bolang. Gitu. Nah, itu hawa nafsu salah satu contohnya. Mau ke majelis, mana ikam? Ke majelis, ngapain ke majelis? Nyaman ikam ke kafe sana. Bekesahan, disuka kawalan ikam banyak di situ. Happy kan? Oh iya ya, kada jadi sana. Nah, itu. Tapi keinginannya, waduh, ingin ke surga, ingin selamat, ingin dapat ini, dapat itu di sana. Hanya keinginannya saja. Padahal secara realisasinya tidak ada dia berinvestasi akhirat. Bagaimana di akhirat dia mau memutiki hasilnya? Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dia hanya berangan-angan kepada Allah mendapatkan balasan yang setimpal. Berangan-angan kepada Allah mendapatkan ampunan. Pasti Allah mengampuni, pasti Allah masukkan kita ke dalam surga. Loh, dari mana sebabnya kan gitu? Harus ada sebabnya. Kita berkeyakinan masuk ke dalam surga itu ada sebab. Berkeyakinan mendapatkan bidadari ada sebab. Berkeyakinan mendapatkan manzilah, kedudukan bersama Rasulullah itu ada sebab. Sebabnya apa? Aku ini makanya supaya bisa parek dengan Rasul, bersolawat terus. Nah itu. Kawa aku ini selamat di akhirat, mendapatkan ampunan Allah, berzikir terus. Nah, kawa aku ini selamat daripada ancaman neraka, sembahyang kada ditinggal. Itu sebabnya.
Iya, ini sebabnya kada digawe kayak apa? Angan-angannya pulang berdahulu hendak masuk surga kada kawa. Iya, jadi kada surga kada gratis. Iya, bekami aja weh ini bayar. Iya, apalagi hendak masuk surga minta gratis dari mana? Harus kita bekerja dulu, investasi yang banyak. Ya, sagan di akhirat nanti baru itu nanti Allah akan tempatkan kita masing-masing di dalam satu tempat yang sangat layak dan istimewa buat kita. Ya, hasil daripada kerja kita semasa di dunia yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan selalu beramal yang baik, yang kesemuanya itu diniatkan untuk nanti setelah mati, mulai dari barzah sampai dengan alam akhirat. Tapi orang yang lemah, yang mengikuti hawa nafsu, yang hanya berangan-angan tinggi, itu hanya isapan jempol saja. Ya, tidak akan mendapatkan suatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada orang yang hanya berangan-angan saja. Ya, akan tetapi kita bisa membuktikan. Ya, buktikan daripada yang sedikit, 2 rakaat dulu kita buktikan, nanti bisa mengerjakan beberapa rakaat yang banyak. Jangan kita berangan-angan nanti aku mau jadi orang dermawan kalau udah sugih. Itu berangan-angan doang. Buktikan dari sekarang, punya 10.000 sisihkan 5.000 ya untuk masjid, untuk majelis ta'lim, untuk membela saudara-saudara kita. Baru nanti di saat sugih akan lebih daripada itu lagi. Ya, jadi harus ada pembuktian. Begitu juga ingin surga, buktikan dulu kita bisa menghambakan diri kepada Allah, baru akan Allah berikan surga itu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.